Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami selaku mahasiswa dari jurusan Business Law Universitas Bina Nusantara berkesempatan untuk memaparkan materi dalam mata kuliah Private International Law atau yang dikenal juga dengan Hukum Perdata Internasional. Dengan judul materi adalah Renvoy dalam perspektif Hukum Perdata Internasional. Dalam materi kali ini, kami akan membahas beberapa hal mengenai yang pertama adalah istilah lain dari Renvoy, pengertian Renvoy, terjadinya Renvoy, macam-macam Renvoy, istilah-istilah dalam Renvoy, dan contoh kasus. Renvoy dikenal juga dengan istilah-istilah seperti penunjukan kembali, partial atau single Renvoy, Renvoy Ersten Grades, dan yang terakhir remission. Renvoy diartikan oleh Bayu Seto Harjowahono dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional sebagai suatu doktrin yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku like causae, yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional secara normal dan mengubah acuan kepada suatu kaidah atau sistem hukum yang lain, seperti contoh kaidah-kaidah hukum intern like Pori atau sistem hukum lain selain like causae yang ditunjuk tadi. Pada umumnya, renvoy terjadi karena adanya dua hal. Yang pertama, karena masing-masing negara memiliki sistem hukum perdata internasional yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, karena adanya perbedaan penggunaan asas nasionalitas, yaitu asas yang menitikberatkan pada kewarganegaraan seseorang dengan asas domisili, yaitu asas yang menitikberatkan pada tempat tinggal seseorang. Macam-macam renvoy dalam konteks hukum perdata internasional ada dua, yakni yang pertama adalah remission, yaitu proses renvoy oleh kaidah HPI asing kembali ke arah Lex Pori. Dan yang kedua ada transmission, yaitu proses renvoy oleh kaidah HPI asing ke arah sistem hukum asing yang lain. Istilah-istilah yang ada dalam konteks Renvoy ada dua, yakni norm perwisang, yakni penunjukan ke arah kaidah-kaidah hukum intern dari suatu sistem hukum, dan yang kedua adalah gesang perwisang, yakni penunjukan ke arah keseluruhan sistem hukum tertentu, yakni kaidah-kaidah hukum perdata internasional atau HPI sistem hukum tersebut. Kemudian masuk kepada kasus Renvoy, kami memilih untuk mengangkat kasus Forgo, yang mana kasus ini tertera pada Administration des Domaines Contradicts et Autres Cours de Cassation tahun 1878. Latar belakang pada kasus ini adalah Mr. Forgo merupakan seorang warga negara Bavaria dan anak dari luar kawin. Mr. Forgo sejak kecil hingga meninggal berada di domisili Prancis atau bertempat tinggal di Prancis. Mr. Forgo meninggal dan meninggalkan harta warisan berupa deposito-deposito yang diletakkan di Bank Prancis. Berdasarkan kasus hukum ini, hukum Bavaria mengatakan bahwa Forgo berhak mengklaim hak warisannya yang ditentukan melalui lexitus. Sedangkan ketentuan Kode Napoleon, hukum keperdataan Prancis, tidak mengenal mengenai warisan anak luar kawin. Permasalahan pada kasus ini adalah harus ditentukan mengenai ketentuan Renvoy yang akan digunakan berdasarkan ketentuan hukum keperdataan internasional. Kemudian, hukum ketentuan perdata internasional Bavaria menunjuk kembali berdasarkan kaidah HPI hukum Prancis yang mana memberlakukan Renvoy dan diterima dengan pemberlakuan hukum intern Prancis. Akhir dari kasus ini melalui putusan Cour de Cassation tahun 1878 menyatakan bahwa warisan Mr. Forgo secara merta-merta jatuh ke tangan pemerintah Prancis. Sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.